Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan selalu dijagai oleh perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan pagi hari ini Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita akan kembali merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Dan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 38. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Demikian firman Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita membaca bagian ayat ini, Tuhan Yesus dalam konteks ayat ini ingin menjelaskan kembali tentang hukum Taurat. Dan salah satu hukum yang ingin dikoreksi oleh Tuhan Yesus adalah hukum mata ganti mata dan gigi ganti gigi, atau dalam bahasa Latinnya biasa disebut dengan istilah lex talionis. Nah, Saudara, apakah lex talionis ini adalah hukum yang dibuat oleh manusia? Di dalam ayat ini jelas Tuhan Yesus berkata bahwa kamu telah mendengar firman. Artinya Tuhan Yesus sendiri menerima otoritas dari hukum ini, bahwa hukum ini bukan berasal dari manusia, tapi hukum ini berasal dari Allah. Karena itu Saudara, penting bagi kita untuk memahami dengan lebih jelas apa makna di balik hukum ini. Nah, karena banyak orang kemudian melihat bahwa hukum ini berbeda dengan hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sehingga menimbulkan kesan bahwa Allah Perjanjian Lama itu berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Pada abad-abad awal gereja berdiri, ada kelompok atau seorang pemuka agama Kristen dari Kristen di Asia Kecil. Dia mengajarkan bahwa Allah Perjanjian Lama itu berbeda dengan Allah Perjanjian Baru. Dia bernama Marcion. Dan dia kemudian ada banyak pengikut dia yang kemudian melihat Allah Alkitab secara Allah yang berbeda. Memang Saudara, kalau kita melihat secara sekilas akan terlihat seperti itu. Tapi kalau kita ingin mendalami makna daripada ayat-ayat khususnya Perjanjian Lama, kita akan menemukan kurang lebih makna yang sama yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan ketika Yesus Kristus datang dalam ayat 17 di pasal 5 kitab Matius ini, Yesus Kristus berkata bahwa dia tidak menghilangkan hukum Taurat sama sekali, tapi dia ingin mengenapi hukum Taurat. Dan terlebih lagi di dalam ayat ini kita melihat bahwa bagaimana Yesus memberikan pemaknaan yang benar tentang hukum Taurat. Maknanya memang sudah ada pada zaman Perjanjian Lama, tapi makna itu terkubur oleh ritualitas atau aktivitas keagamaan orang Yahudi, sehingga mereka tidak bisa melihat makna di balik itu. Yesus datang untuk kembali menggali makna itu dan kemudian menyodorkan kembali kepada kita makna daripada hukum-hukum Taurat itu. Nah, sebelum kita akan melihat tentang makna yang Yesus ingin gali tentang hukum lex talionis ini, kita akan melihat dulu apa latar belakang mengapa hukum ini diberikan kepada masyarakat Yahudi dan apa maknanya. Apakah memang maknanya berbeda daripada ajaran yang Yesus berikan, ataukah maknanya sebenarnya merupakan sebuah sinergi atau sebuah hal yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, Saudara, kalau kita lihat secara sekilas karena keterbatasan waktu, kita akan melihat dua makna yang bisa kita pelajari daripada ayat-ayat ini. Kenapa Tuhan atau Yahweh yang dikenal oleh orang Israel itu menurunkan ayat ini atau mengajarkan hukum ini kepada orang Israel? Yang pertama, hukum ini mengajarkan tentang keadilan Allah. Hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata mengajarkan kepada orang Israel bahwa tidak ada satu orang pun yang lebih berharga daripada yang lain. Semua orang memiliki nilai yang sama. Dan tidak ada seorang pun yang nilainya berkurang daripada yang lain. Semua orang memiliki nilai yang sama. Karena itu, mereka tidak boleh memperlakukan sesama manusia seenaknya. Mereka harus memikirkan bahwa nilai mereka dan nilai orang yang diperlakukan itu sama. Karena itu, mereka harus memberikan pertimbangan yang matang sebelum mereka melakukan sebuah keputusan. Jadi gigi ganti gigi, mata ganti mata itu mengekspresikan keadilan Allah. Itu mengekspresikan bagaimana Allah melihat manusia di hadapan dia. Dia melihat manusia berharga dan semua manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih daripada yang lain, atau tidak ada yang kurang daripada yang lain. Nah, itu makna pertama daripada hukum lex talionis itu, yaitu keadilan Allah. Hukum ini mengekspresikan keadilan Allah. Dan yang kedua, Saudara, hukum ini merupakan jembatan untuk masuk ke dalam hukum kasih. Kalau Saudara lihat, hukum kasih adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah hukum kasih yang kedua. Dan Yesus berkata bahwa di dalam hukum itulah terkandung seluruh
hukum Taurat. Yang pertama, kasihlah Allah dan kasihlah sesama manusia. Lalu diwariskan di situ, seperti dirimu sendiri. Jadi saudara, hukum ini merupakan, hukum lex talionis ini merupakan jembatan untuk masuk ke dalam hukum kasih. Karena dengan hukum lex talionis atau gigi ganti gigi, mata ganti mata, orang Israel diajar untuk berpikir dengan tepat, berpikir dengan jelas, mempertimbangkan dengan matang sebelum mereka mengambil sebuah tindakan. Sebelum mereka melakukan tindakan suatu perilaku atau perbuatan kepada orang lain, mereka harus memikirkan bagaimana jika tindakan itu diperlakukan kepada saya. Kalau mereka sudah siap untuk menerima diperlakukan seperti itu, maka mereka boleh memperlakukan orang lain. Dan cara berpikir inilah sebenarnya menjadi jembatan untuk nantinya Yesus akan mengajarkan hukum kasih, mengasihi sesama manusia seperti kita ingin mengasihi diri kita sendiri, atau memperlakukan sesama manusia seperti kita ingin diperlakukan. Jadi sebenarnya hukum ini sama sekali bukan merupakan sebuah tantangan atau sebuah hal yang berbeda dengan hukum yang nanti Yesus ajarkan. Tapi hukum ini merupakan sebuah prinsip yang memiliki nilai yang sama. Nanti Yesus ketika Yesus mengajarkan hukum kasih, itu menjadi sebuah hal yang lebih jelas sebenarnya. Tapi sebenarnya hukum ini juga tidak bertentangan secara nilainya dengan hukum yang Yesus ajarkan. Yesus penting untuk mengajarkan hal itu karena pada saat itu ternyata hukum lex talionis itu sudah dijadikan sebagai alat untuk melampiaskan rasa dendam manusia. Dan itu berbeda dengan apa yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan menurunkan hukum ini kepada bangsa Israel. Karena itu saudara, penting bagi kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jika saudara seorang atasan, perlakukanlah bawahan saudara seperti saudara ingin diperlakukan oleh atasan saudara. Jika saudara seorang bawahan atau seorang karyawan, perlakukanlah atasan saudara seperti saudara ingin diperlakukan oleh bawahan saudara. Jika saudara melihat hukum ini dengan baik, saudara akan menemukan bahwa hukum ini sangat indah. Hukum ini bisa membuat kita saling berdamai dengan satu dengan yang lain. Hukum ini bisa membuat kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena semua orang yang melakukan kesalahan, dia ingin dimaafkan. Karena itu Tuhan berkata bahwa sebaiknya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sama seperti kita ingin diampuni. Jika kita menerapkan hukum ini dengan baik, maka dunia ini akan semakin jauh lebih baik. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat semua anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat firman yang sudah mengajarkan kami untuk bisa memperlakukan orang lain sama seperti kami ingin diperlakukan. Dan ajarilah kami untuk bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan aktivitas kami hari ini dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua kami kerjakan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.